Oh, aku udah kerja keras sebagai kuda nih, siang dan malam lembur, pagi sampai pagi lagi, tapi kok nggak promote-promote juga? Kenapa? Hey semuanya, welcome back to Big Career Talk bersama aku, Ilvan Yahdi. Buat kalian yang baru pertama kali lihat channel ini akan membahas seputar karir, human resources, dan juga produktivitas. Sebelum mulai, please consider subscribe, like, dan share channel ini kalau kalian merasa ada manfaatnya. Oke, di video kali ini kita mau buka-bukaan soal promosi jabatan dari segi perusahaan. Dan kenapa banyak orang yang udah kerja keras sebagai kuda, tapi kok nggak promote-promote? Isunya nih katanya adalah soal senioritas versus meritokrasi. Oke, penasaran kan? Yuk tonton video ini sampai selesai. Nah, promosi ini tentu hal yang paling penting dan sangat idam-idamkan oleh karyawan. Banyak banget guys motivasinya. Dari mulai posisi financial, punya banyak uang, mungkin juga bisa bangun rumah, bisa bikin KPR. Dan juga ada lagi orang yang punya motivasi untuk promosi karena punya power yang besar dan authority yang lebih gede. Aku banyak banget dapet pertanyaan nih, terutama dari teman-teman yang kerja di perusahaan swasta, BUMN maupun pemerintah. Oh, aku udah kerja keras sebagai kuda nih, siang dan malam lembur, pagi sampai pagi lagi, tapi kok nggak promote-promote juga? Kenapa? Why? Oh why gitu ya. Sebenarnya ada dua sisi dari promosi yang banyak orang itu nggak tahu. Selain dari sisi karyawan juga ada dari sisi perusahaan. Nah kita bahas dulu ya untuk dari segi karyawannya. Oke, ada dua hal yang perusahaan cari di sisi karyawan. Yang pertama adalah performance. Nah ya ini karyawan mampu untuk mendeliver kemampuan mereka sebaik mungkin dan konsisten dalam jangka waktu tertentu, misal 2-3 tahun. Terus projectnya itu bisa delivered dan bisa di-handle beyond dari KPI. Jadi kalau perlu melebihi KPI yang sudah di-set di awal tahun. Dan juga dapat 360 degree feedback atau feedback dari keseluruhan stakeholders, baik dari bos, dari anak buah, ataupun dari kolega. Satu hal yang kadang-kadang orang lupa adalah kunci pentingnya itu konsistensi. Jadi jarang sekali tuh orang bisa promosi kalau cuman pakai jangka waktu setahun. Wah setahun kerjanya bagus nih, deliver project. Tapi tahun depan ternyata ngos-ngosan. Nah itu jarang banget on that case gitu. Tapi kalau misalnya orangnya sudah deliver 2-3 tahun konsisten, itu biasanya udah gak ada kata no lagi untuk promosi ya. Yang kedua adalah soal potensi. Nah ini yang sering banget orang lupa. Potensi ini melihat bagaimana sih leadership skill si karyawan saat ini dan ke depannya. Pertanyaannya seperti misalnya gimana saat dia handle tim besar, bagaimana saat dia handle orang yang lebih senior, gimana saat dia handle misalnya tim yang berbeda bangsa dan negara, atau mungkin gimana caranya dia handle tim yang lebih junior, atau mungkin gimana caranya dia handle pressure yang sangat banyak di timnya dia saat ini. Jadi kunci besarnya adalah bisa nggak sih dia jadi pemimpin di masa depan. Nah ini yang sering banget aku temukan adalah banyak banget orang yang saking ambinya pingin promote, terus dia menghalalkan segala cara. Jadi mungkin dia mulai ngambil jalan pintas, atau mungkin dia nggak mau kerja sama dengan koleganya, nggak mau collaboration dengan koleganya, atau mungkin anak buahnya. Jadi sebenarnya perusahaan notice loh hal seperti ini, dan ini akan dianggap sebagai bukan sifat dari seorang leaders gitu, dan akhirnya ya nggak cocok untuk bisa dipromote. So make sure kalau kalian ingin di notice potensialnya, jangan takut untuk kolaborasi. Oke, sampai di sini udah jelas ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini karena kita masih akan lanjut untuk sesi yang lebih penting setelah klik like di bawah ini. Tadi kita udah tahu nih ya, dua hal penting itu adalah performance dan potensial. Sekarang gimana kondisinya nih? Kalau kalian merasa bahwa kayaknya aku udah oke banget nih performance-nya, aku udah deliver 2-3 tahun terakhir, ratingku top performance banget. Bahkan aku sudah digadang-gadang sama manajerku untuk bisa promote. Tapi kok udah setahun lebih ini atau 2 tahun lebih ini kok gak dipromote-promote? Krik. Terus juga muncul tuh desas-desus di kantor kalian gitu ya. Bahwa kalian itu gak promote-promote karena senior kalian juga belum promote. Nah itu yang dibilangin sama banyak orang tuh. Kayaknya kamu belum promote karena si senior kamu belum promote deh.
ya nih senior kamu belum promote, jadi kamu ntar dulu ya gitu ya. Intinya sih kamu tuh gak dipromote karena masih nunggu senior kamu. Nah, ini masalah yang real banget di banyak tempat. Gak hanya di perusahaan swasta, tapi juga mungkin paling kelihatan di perusahaan BUMN atau mungkin juga di pemerintah. Mungkin buat teman-teman yang udah di pemerintah atau BUMN, biasanya kan kalian punya jatah promosi ya. Misalnya kayak oke, setelah 4 atau 5 tahun kalian bakal dipromot gitu. Tapi nyatanya kok sekarang udah tahun ke-6 gak dipromot-promot. Terus orang mulai menyalahkan, ini kayaknya masalahnya senioritas deh. Ini kayaknya perusahaan kebanyakan ngerekrut deh, sehingga terjadi bottleneck. Mungkin benar, mungkin salah. Nah, ini root cause-nya adalah performance management di tempat kalian itu jelek. Apa sih performance management? Performance management adalah sebuah proses berkelanjutan di mana perusahaan dan juga karyawan akan bersepakat mengenai KPI atau Key Performance Indicator atau target lah gampangnya, dan bagaimana evaluasinya. Intinya ini bermula ketika di awal tahun kalian ngobrol dengan atasan kalian atau bos tentang KPI kalian tahun ini. Oke, kalian harus achieve target sales sekian miliar. Lalu ada evaluasi nanti di tengah tahun yang biasanya kita bilang mid-year evaluations sampai juga di akhir tahun atau end-year evaluations. Kalau di mid-year biasanya tuh fokusnya gimana performance tengah tahun kemarin dan juga gimana untuk ready ke tengah tahun ke depan. Kalau end-year biasanya ini fokusnya adalah mulai ke rating dan juga full 1 year performance yang ujung-ujungnya bisa berpengaruh kepada bonus kalian. Kalau kinerjanya bagus, mungkin gaji tahun depan lebih besar lagi, persentase kenaikannya, atau mungkin juga kalian ready untuk dipromot. Seringkali perusahaan itu udah bagus banget untuk membentuk top talentnya. Jadi top talent itu sudah dikasih rating yang bagus, terus juga KPI-nya bagus, dikirim training juga bahkan sampai ke luar negeri. Tapi seringkali banyak perusahaan yang lupa atau segan untuk memanage poor talent. Siapa sih poor talent ini? Poor talent ini ada macam-macam penyebabnya teman-teman. Mulai dari kalau dari segi performance-nya dia mungkin udah gak deliver konsisten ya. Lagi-lagi poor talent ini tidak bisa dilihat dalam jangka waktu yang singkat. Mungkin setahun atau 2 tahun. Tapi biasanya dia konsisten. Biasanya kita bisa bilang lebih dari 2-3 tahun. Dan ini macam-macam penyebabnya. Dari mulai mungkin skillnya gak cocok. Mungkin performance-nya selama 2-3 tahun ini benar-benar ngedrop. Mungkin juga KPI yang di-set terlalu berat atau nggak sesuai dengan kemampuan dia, atau banyak case di mana masalah pribadi juga mulai mempengaruhi kinerja dari karyawan. Nah, soal KPI ini panjang guys urusannya, jadi aku akan bikin video yang ngomongin khusus gimana setup KPI buat kalian dan bos kalian. Nah, karena perusahaan sering lupa atau tadi segan memanage poor talent ini, maka akan terjadi bottleneck. Kenapa? Karena talent di atas kalian ini nih, yang katakanlah poor performance, terus nggak di-manage, akibatnya apa? Akibatnya kalian nggak bisa promosi karena nggak ada role di atas kalian. Padahal kalau misalnya perusahaan itu mau memanage poor performance, itu mungkin kalian punya space untuk bisa promosi sesuai dengan waktunya. Nah, banyak orang yang salah kaprah dengan poor performance management. Orang langsung menganggap, oke ini harus di PHK secepatnya gitu. Padahal enggak. Kita harus benar-benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga humanize gitu. Kita harus make sure bahwa semua proses yang kita lakukan itu sesuai dengan kebaikan dan kesepakatan bersama. Proses memanage poor performers ini bertahap guys. Nggak langsung ke PHK. Yang pertama tentu ada namanya evaluasi tahunan. Ya berjalan seperti apa evaluasinya. Yang kedua, kalau setelah 2-3 tahun misalnya performance-nya masih gitu-gitu aja atau bahkan ngedrop, itu kita bisa bilang yang namanya improvement plan. Ya dimana karyawan dan perusahaan harus discuss bareng-bareng dalam jangka waktu tertentu, misal 3-6 bulan, untuk menentukan KPI apa yang akan dicapai. Nah kalau nggak tercapai, ini ada konsekuensinya. Nah macam-macam konsekuensinya. Ada yang misalnya karyawannya harus di training ulang, karena memang skill setnya udah nggak update. Atau mungkin karyawan itu harus di-move ke tempat lain, yang mungkin role-nya nggak terlalu signifikan, atau mungkin bukan role yang operasional. Berikutnya juga, karyawan ini mungkin harus didemosi. Mungkin karena skillnya udah nggak cocok. Dan yang kedua, ini kalau dia nggak dipindahin dan didemosi, dia akan menghalangi talent lain yang lebih perform untuk bisa making a good impact di tempat tersebut, atau di role tersebut. Baru terakhir atau last resort, mau nggak mau, karena semuanya dilakukan,
ya di PHK sesuai dengan konsekuensi dan perjanjian. Nah, akibat dari poor performance management ini tentu signifikan banget buat perusahaan. Yang paling pasti tentu ketika ada orang yang seharusnya promosi dan tidak dipromot, ya dia akan mulai berpikir untuk resign dan mencari pekerjaan barunya. Atau bahkan yang paling parah, dia bisa demotivasi dan menyebabkan banyak orang jadi poor performance. Nah, key-nya untuk perusahaan di sini adalah perusahaan harus banget paying attention untuk memanage talent. Baik itu yang top talent maupun juga yang poor talent. Dengan melakukan ini, perusahaan dijamin akan punya top talent yang siap dan karyawan pun juga diuntungkan karena sekarang fokusnya adalah siapa yang kerja keras, siapa yang deliver best result, siapa yang punya potensi untuk menjadi leaders, tentu akan bisa segera dipromot. Yang tentunya akan menguntungkan buat organisasi. Oke, jadi kita udah buka-bukaan nih soal promosi baik dari segi karyawan dan perusahaan. Key takeaways dari video kali ini adalah ada dua sisi tentang promosi. Yang pertama dari segi karyawan, di mana kalian itu harus perform dan ingat konsisten, lalu juga tunjukkan potensi leadership kalian. Yang kedua memang ada keterbatasan dari segi perusahaan, baik itu karena memang struktur organisasinya maupun bagaimana dia memanage talentnya. Jadi buat kalian yang udah ngerasa performnya keren banget, konsisten, dan juga showing leadership potential, tapi kok belum dipromot juga, jangan berkecil hati. Bisa jadi itu bukan di kalian isunya. Bisa jadi memang dari struktur organisasinya yang belum siap. Seperti misalnya gak ada role yang dibuka, atau mungkin tadi ada bottleneck di sisi organisasi. Tapi jangan khawatir. Jadi keep consistent, keep showing great performance. I'm sure in no time you'll get what you deserve. Kalau kalian ngerasa ada manfaat dari menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Karena siapa tahu teman kalian atau mungkin saudara kalian butuh video ini sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.